Hai, saya Amirul dari Kawan Coding. Oke, di video ini kita akan membahas tentang Precognition. Sebuah fitur yang sudah dirilis sebulan lalu lah kira-kira dari Laravel ya. Jadi Precognition itu adalah sebuah fitur yang menyediakan live validation untuk front-end ya. Ada untuk Vue, ada Vue Inertia, ada React dan Inertia, dan juga ada Alpine dan Blade ternyata ya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat menyenangkan ketika kita mendevelop aplikasi dengan stack yang ada di sini ya. Jadi kita bisa memvalidasi dengan live atau live validation tanpa kita harus mengopi rules atau aturan-aturan atau validasi yang ada di backend ke frontend misalnya seperti itu. Oke, mungkin lebih jelasnya kita akan coba untuk demokan aja. Jadi kita akan buat sebuah project ya. Nah di sini saya sudah di folder tutorial dan saya akan buat sebuah project dengan nama Precognition untuk mencoba. Dan di sini kita akan coba untuk membedakan bagaimana aplikasi dengan Precognition dan aplikasi yang tanpa Precognition. Oke, kita buat database juga ya tentunya. Kita butuh database dan di sini saya akan buat namanya sesuai nama project aja biar gampang. Oke, kita beri nama Precognition. Oke, rename. Oke, doesn't support. Kita drop aja deh ya. Karena ada typo. Oke, Precognition udah bener, kita buka, lalu kita cek di item. Oke, kita masuk ke Precognition, lalu di sini kita akan install Laravel Breeze untuk setup Inertia Vue ya. Jadi di sini kita akan gunakan Inertia Vue, Laravel Breeze seperti ini. Oke. Oke, kita akan buka PHP Storm. Oke, kita buka Precognition ini. Oke, kita punya Precognition. Oke, masih indexing ini ya. Dan yang perlu kita lakukan tentu adalah menginstal PHP Artisan Breeze install. Oke. Kita pakai Vue ya. Jadi kita pakai Vue, kita ketik aja Vue seperti ini. Kita nggak butuh doc mode, nggak butuh TypeScript, nggak butuh SSR. Biarin kita pakai PHP unit. Oke, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, kita tunggu. Nah, setelah menunggu kita coba. Oke, kita sudah selesai untuk instalasi Breeze-nya ya. Jadi kita bisa buka Google Chrome di sini. Lalu kita coba akses precognition.test, lalu kita coba register. Di sini saya register amirul@kawancoding.com. Oke, migration-nya belum kita jalankan. Kita refresh Amirul. Kita register. Oke, berhasil ya. Jadi saya punya seorang user dengan nama Amirul dan email amirul@kawancoding.com. Sekarang kita coba daftarkan lagi. Oke, kita register dan di sini ada validasi. The email has already been taken ya. Jadi emailnya sudah dipakai. Nah, ini kan ya kita harus mencet register dulu baru kita tahu nih ada validasi seperti ini. Nah, dengan Precognition kita bisa melakukan yang namanya live validation. Jadi ketika user itu ngetik seperti ini, nanti akan otomatis muncul validasi ini. Jadi itu yang akan kita coba terapkan dengan yang namanya Precognition. Oke, jadi kita bisa lihat di sini using Vue and Inertia. Jadi kita disuruh install ini, npm install Laravel Precognition Vue Inertia. Oke, kita install aja kebutuhannya. Dan di sini kita gunakan form helper-nya seperti ini ya. Oke, jadi kalaupun kita pakai Vue Inertia untuk dokumentasinya, kita harus lihat di introduction-nya dulu ya. Jadi
kita harus menghandle precognitive request ini ya, precognition ini atau dinamakan precognitive request ya, itu dengan form request class. Jadi kita bikin sebuah kelas dulu. Kemudian di sini kita harus menambahkan sebuah middleware untuk route-nya ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Kita coba cek aja dulu ya. PHP Storm. Oke, sudah selesai di sini ya. Oh, belum. Masih menginstal untuk precognition-nya. Oke, kita coba tutup dulu. Jadi kalau di middleware itu di bagian kernel, di bagian kernel. Oke. Bagian kernel ini, nah kita bisa tambahkan di sini ya. Sepertinya di sini. Handle precognitive request. Jadi supaya kita nggak nambahin ini di setiap route ya. Jadi kita tambahkan di sini. Oke, jadi kita tambah di sini atau mungkin di sini ya, di web ini ya kayaknya. Mungkin di web karena ini adalah aplikasi web ya. Kita coba tambahkan di sini aja. Handle precognitive request class. Oke. Lalu kita masuk ke Google Chrome lagi. Oke, yang penting kita sudah punya ini ya. Nah, sekarang tugas kita adalah mengubah form registernya. Kita masuk ke HTTP controller ini, out, register user controller. Nah, di sini kan ada request. Nah, di sini ada validasi. Kita harus ubah request ini menjadi sebuah form class atau form request. Jadi kita buat. Oke, di sini harusnya udah selesai sih. Oke, kita tutup aja. Terminate. Oke. Nah, di sini kita buat make request store user request misal seperti ini ya. Lalu validasinya ini kita copy aja, kita cut seperti ini, kita hapus. Terus untuk requestnya kita ganti dengan store user request. Nah, kemudian kita masuk ke store user request. Di sini authorizationnya kita buat true. Lalu untuk rules-nya kita sesuaikan. Oke, dan rules password ini kita hapus. Oke, nah di sini kita hapus. Oke, kita sudah punya ini semuanya ya. Kita sudah setup request-nya atau form request-nya. Terus kita sudah setup middleware-nya. Lalu kita coba cek di sini apakah sudah berhasil. Kita coba Amirul. Ternyata belum jalan ya di sini untuk live validation-nya. Masih butuh untuk dipencet tombol registernya. Register. Oke, di sini masih harus dipencet. Jadi emang belum selesai di situ ya. Kalau kita masuk ke sini untuk referensinya, kita perlu mengubah useform pada file view-nya ya, atau file tampilannya. Jadi di sini kita kalau masuk ke register user dan kita masuk ke komponennya ini ya, out register ini. Nah, di sini useform-nya itu pakai inertia view 3. Nah, ini yang harus kita ubah nih. Jadi kita import. Nah, useform from precog. Oke. Sorry. Nah, ini yang harus kita ubah. Precognition view inertia seperti ini. Nah, di sini dari useform inertia ke useform yang ada di precognition itu ada perbedaan. Jadi untuk parameter pertamanya ini adalah metodenya. Jadi kita buat post. Lalu yang kedua adalah URL-nya. Jadi kita tambahkan ya tentunya. Jadi di sini kita gunakan /register seperti itu. Lalu inputannya baru di sini seperti itu ya. Jadi ada perbedaan. Jadi kita nambahkan metodenya, lalu URL-nya di sini. Oke, kalau mau cek tadi ada kok ya di dokumentasinya. Jadi di sini useform ini ada metode dan di sini ada URL-nya seperti itu. Oke, lalu apakah sudah bisa? Kita cek ya, amirul@kawancoding.com dan ternyata, amirul@kawancoding.com dan ternyata belum ya.
Jadi yang perlu kita tambahkan lagi itu ada di bagian sini ya. Jadi sebenarnya kelewat. Jadi kita harus bacanya itu dari atas bener. Jadi di view ini, kalau tadi cuma perbedaan di inersi aja implementasinya. Nah untuk formnya itu ada di sini. Jadi kita harus baca bener-bener ya. Nah di sini dia dijelasin kok ya. Jadi kita emang bacanya harus dari yang view, dan kemudian kalau using view dan inersia itu kayak gimana. Jadi ada perbedaan sedikit aja. Nah yang perlu kita tambahkan adalah ini ya, event add change. Kita copy, lalu kita masuk PHP Storm, dan di sini kita masuk ke bagian email tentunya ya. Oke, di sini kita ganti email, kita simpan. Jadi emang kita harus menambahkan add change kepada atau ke semua inputan yang mungkin kita lakukan validasi seperti itu ya. Jadi kita tambahkan add change pada email dulu aja ya. Jadi kalau emang untuk name-nya perlu ya, kita juga tambahkan di sini juga supaya dia ketika ada perubahan di inputannya dia akan melakukan validasi. Dan apakah ini sudah berhasil? Kita cek ya. Oke. Amirul at kawancoding.com. Oke, nggak jalan ya. Jadi emang kita harus build dulu nih ya. Atau npm run dev aja deh, supaya kita ini di watch untuk perubahannya ya. Oke, kita masuk Google Chrome, kita refresh. Amirul at kawancoding.com, dan di sini kita nggak perlu pencet ini untuk mengetahui apa validasinya ya. Jadi ketika kita udah pindah ke field yang lain, dia akan melakukan validasi. Oke, jadi di sini kita sudah bisa tahu tanpa mencet tombol register. Jadi itu adalah fungsi dari precognition di Laravel ya. Jadi kita bisa menyediakan atau membuat sebuah live validation dengan cukup mudah ya, dengan adanya Laravel precognition ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa di video lainnya.